Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan shalom. Puji syukur kepada Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Nya, kita boleh menikmati hari baru karunia Tuhan hari ini. Dan pagi hari ini dalam edisi Kamis 11 Mei 2023, bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, kita akan mengambil waktu sejenak dalam waktu teduh pagi, memuliakan Tuhan, dan mari kita siapkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai 22. Bacaan kita pada hari ini. Mari bersama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, karena Engkau begitu baik mengasihi dan menolong kami, terus-menerus memelihara kehidupan kami sampai pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan hari baru lagi bagi kami. Terpujilah Tuhan, dan pada kesempatan ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, dan firman Allah ini dapat kami pahami dan juga melakukan kebenaran Tuhan ini di sepanjang kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai 22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dalam melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir, dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema kita, berani karena benar. Barani belanda katonganan. Kita sering mendengar ungkapan berani karena benar dan takut karena salah. Pernyataan ini mengajak kita untuk mengambil sebuah keputusan dalam hati bahwa jika kita benar, maka tidak ada alasan untuk takut melakukan pembelaan. Namun jika kita salah akan membuat kita ragu mempertahankan pembelaan. Perikop ini memperlihatkan sebuah keteguhan hati Stefanus
saat menghadapi pergumulan dalam kehidupannya. Ia diperhadapkan pada tuduhan-tuduhan yang tidak benar oleh orang-orang libertini, orang-orang Yahudi dari Kilikia dan Asia, karena mereka kalah dalam berdebat dengan Stefanus. Akibatnya, Stefanus diperhadapkan di sidang mahkamah agama karena dia dituduh menghujat Musa dan Allah. Walaupun demikian, Stefanus mempertahankan pembelaannya untuk menanggapi tuduhan kosong dari orang-orang yang membencinya. Stefanus tidak gentar menghadapi segala tuduhan. Pergumulan yang dialaminya tidak membuat imannya lemah. Sama seperti Yusuf yang ia sebut dalam narasi pembelaannya. Stefanus yakin benar bahwa Allah pun pasti menyertai dan memberi kekuatan serta hikmat dalam menghadapi pergumulan tersebut. Saudara-saudara, kisah Stefanus menjadi teladan bagi kita bahwa saat kita menghadapi tantangan dan tuduhan yang tidak benar, tetaplah mendekat pada Allah. Kuasa Allah akan meneguhkan kita untuk tetap memegang teguh kebenarannya. Ingat, bahwa kita sebagai pengikut Kristus akan selalu dibenci oleh dunia, yakni orang-orang yang tidak mengakui Yesus. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Yakinlah bahwa tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Mika 5 ayat 8. Tuhanlah jaminan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Maha besar Allah Tuhan kami, sungguh kami bersyukur pagi ini boleh diperdengarkan kebenaran firman Tuhan, memampukan kami menjalani kehidupan ini dengan dasarkan kebenaran-kebenaran Tuhan, maka kami teguh di dalam hidup ini. Kami percaya keteguhan, kekuatan selalu bersumber daripada Tuhan. Siara hidup kami hari ini, kami berdoa Tuhan tolong sertai kami dalam bekerja, berusaha, dalam mengangkat tugas tanggung jawab, dalam perjalanan-perjalanan setiap anak-anak-Mu. Kami mohon diberkati dan dilindungi Tuhan. Berkati juga pemerintah, aparat negara, penegak hukum, wakil rakyat. Negara ini senantiasa dalam kondisi aman, tenteram, kebenaran dan keadilan terus ditegakkan di negeri ini. Berkati umat-Mu, mungkin ada yang sakit, sembuhkan ya Tuhan. Berduka hiburkan, lalai sadarkan, bergumul topang. Bahkan orang tua kami, sehatkan mereka semua. Menikmati usia-usia indah mereka. Mencari pekerjaan Tuhan karuniakan bagi setiap mereka Tuhan. Perjuangan pendidikan Tuhan berkati. Anak-anak-Mu yang berulang tahun hari ini sempurnakan sukacita dan syukur mereka. Dan kami mohon perlindungan tuntunan-Mu hari ini. Kami lewati dengan baik karena pengasihan Tuhan. Inilah doa dan syukur kami, pujian kami. Ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian waktu teduh pagi. Tuhan memberkati kita hari ini.